Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MGMP Biologi Ma'arif Demak. Masih bersama saya, Ibu Rismiati Indahriani dari MA Nahdlatul Sibian, Wonoketingal. Kali ini kita akan mengupas tuntas pembahasan kisi-kisi PAT genap kelas 10 ya. Untuk pembahasan nomor-nomor sebelumnya, sudah kalian lihat di tayangan video-video sebelumnya. Yuk sekarang kita lanjutkan. Let's go! Kita masuk kisi-kisi nomor 31. Materinya piramida ekologi. Dengan indikator soalnya, disajikan gambar skema piramida, serta didik dapat menentukan akibat perubahan tingkat populasi pada piramida ekologi. Kalian pasti sudah tahu kan, piramida ekologi itu adalah susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Salah satunya adalah piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam ekosistem. Dan pada umumnya, piramida jumlah berbentuk menyempit ke atas. Jika terjadi perubahan jumlah pada satu tingkat trofik, akan berakibat pada tingkat trofik lainnya. Contohnya, jika jumlah tingkat trofik 2 berkurang, maka jumlah populasi di tingkat trofik 1 meningkat dan jumlah di tingkat trofik 3 menurun. Kisi-kisi nomor 32, materinya daur biogeokimia. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan dampak negatif dari daur biogeokimia. Dampak negatif dari daur biogeokimia, yang pertama, daur karbon. Dampaknya adalah meningkatnya gas CO2 dari industri, kendaraan, dan pemukiman yang dapat menyebabkan penurunan suhu udara. Daur sulfur, jika sulfat yang terlalu tinggi di udara menyebabkan terjadinya hujan asam. Untuk daur nitrogen, dampaknya bisa mengubah komposisi spesies karena kerentanan organisme terhadap senyawa nitrogen. Nomor 33, materinya komponen pencemaran. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan komponen penyebab pencemaran. Komponen penyebab pencemaran itu disebut dengan polutan. Polutan bisa berupa zat atau bahan yang dapat mengakibatkan terjadinya polusi, baik polusi udara, tanah, ataupun polusi air. Nomor 34, materinya faktor perubahan. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan faktor alam yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor alam. Biasanya berupa bencana alam yang meliputi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, ataupun kemarau panjang. Sedangkan faktor yang kedua, faktor manusia, biasanya dari aktivitas kegiatan manusia yang meliputi pembakaran hutan, penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman, penambangan secara liar, dan pencemaran lingkungan.
Nomor 35, materinya pelestarian lingkungan. Indikator soalnya, peserta didik dapat memahami kenapa penangkapan ikan dengan menggunakan aliran listrik atau racun dilarang. Apabila penangkapan ikan dilakukan dengan cara memberi kejutan listrik atau racun tuba, maka tidak ada lagi benih-benih ikan muda dan bahkan biota lain yang dapat memulai suksesi sekunder. Hal ini menyebabkan lingkungan tidak bisa kembali pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu, penangkapan ikan dengan aliran listrik atau racun dilarang. Masuk ke nomor 36, materinya dampak kerusakan lingkungan. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan dampak negatif perkembangan iptek bagi lingkungan. Dampak negatif perkembangan iptek bagi lingkungan, yang pertama, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan hutan semakin sempit karena dibangun banyak perubahan. Yang kedua, rusaknya lingkungan alam karena pembangunan industri. Yang ketiga, banjir dan erosi karena illegal logging. Yang keempat, terjadinya eksploitasi alam atau pengambilan sumber daya alam meningkat. Yang kelima, terjadinya pencemaran lingkungan, baik tanah, air, ataupun udara. Nomor 37, materinya jenis polutan. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan jenis polutan. Jenis polutan terbagi menjadi yang pertama, polutan udara, berupa gas CO dan gas CO2 yang berasal dari pembakaran hutan, industri, dan asap kendaraan. Yang kedua, gas CFC atau klorofluorkarbon bisa berasal dari hairspray, parfum, maupun AC. Gas yang ketiga adalah SO dan SO2, berasal dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Polutan yang kedua, polutan air. Biasanya berasal dari tumpahan minyak bumi. Yang kedua, polutan tanah, berasal dari deterjen. Dan polutan yang keempat, polutan suara, biasanya dari suara mesin pabrik atau jet yang terlalu tinggi, sehingga dapat merusak telinga. Nomor 38, materinya upaya pelestarian lingkungan. Indikator soalnya, peserta didik dapat menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas tanah. Upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas tanah bisa dilakukan dengan yang pertama adalah reboisasi, yaitu penghijauan kembali atau penanaman hutan kembali di hutan yang gundul. Yang kedua, rotasi tanaman, yaitu sistem budidaya tanaman dengan cara pergiliran tanaman atau menanam lebih dari satu jenis tanaman yang berbeda dalam waktu yang tidak bersamaan, yang fungsinya untuk menjaga kesuburan tanah. Nomor 39, materinya macam perubahan lingkungan. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan contoh perubahan lingkungan yang terjadi secara alami.
Perubahan lingkungan yang terjadi secara alami biasanya disebabkan oleh bencana alam. Contohnya, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin topan, dan kemarau panjang. Soal nomor 40, materinya dampak kerusakan lingkungan. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan barang rumah tangga. Barang-barang rumah tangga diantaranya adalah kulkas, AC, hairspray yang biasanya barang-barang tersebut menggunakan gas CFC atau klorofluorkarbon. Gas CFC akan berubah menjadi karbon dioksida yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Ozon adalah gas alami yang terdapat pada atmosfer yang fungsinya melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan ozon dapat menipis oleh gas karbon dioksida dan freon. Ketika terlepas ke atmosfer, freon gas CFC akan berubah menjadi karbon dioksida yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Jadi, salah satu dampak akibat penggunaan barang rumah tangga yaitu menipisnya lapisan ozon. Nah, itu tadi pembahasan kisi-kisi soalnya ya. Jangan lupa dipelajari dan dipahami supaya kalian sukses mengerjakan PAT Gasalnya. Semangat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.